Horas, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan senantiasa memelihara Bapak Ibu di dalam terang firman Tuhan. Dan sebelum kita beraktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita renungan hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, unang hamulilu dan olo debata leaan. Ai iya idi sabur halak, ido gotilonna. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita pasti selalu mengharapkan yang terbaik untuk hadir di dalam hidup. Masa depan, apa yang hendak kita capai di waktu-waktu yang berikutnya, itu sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan pada saat ini. Masa depan kita tentu memiliki besar pengaruhnya dengan tindakan yang kita lakukan pada saat ini. Kalau kita bercita-cita untuk memiliki pekerjaan yang baik, tetapi pada saat ini kita bermalas-malasan untuk belajar, kita tidak memiliki kedisiplinan, maka hal itu tentu akan menjadi lebih sulit kita gapai. Ketika kita berharap kita akan panen kacang atau padi di suatu saat, tetapi kita tidak pernah menanam bibit kacang atau bibit padi saat ini, tentu kita tidak pernah akan menuai kacang atau padi, kecuali kita menuai dari ladang orang lain atau mencuri. Itu sama saja melakukan tindakan dosa. Karena itu kita diingatkan oleh Paulus bahwa tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Karena itu jangan membodohi diri sendiri, bahkan membodohi Allah dengan melakukan tindakan kejahatan dengan harapan akan yang baik di kemudian hari. Keselamatan tentu sudah menjadi bagian dari kita yang diberikan oleh Allah. Tetapi tindakan kita tentu akan mempengaruhi bagaimana kita menerima keselamatan itu dan memelihara keselamatan itu. Dan orang percaya, sebagaimana khotbah di hari Minggu kita, titik kebahagiaan manusia adalah ketika dia mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam arti melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu kita diminta untuk melakukan kasih, kita untuk menaburkan kasih, untuk akan menuai kasih ketika kita tiba pada waktu menuai. Orang yang menabur sebuah bibit rambutan pasti akan menuai pohon rambutan. Tetapi orang yang menabur angin, dia akan menuai badai. Karena itu diperlukan kesadaran kepada kita di dalam rangka memenuhi hukum Kristus, hukum kasih. Di dalam rangka memelihara firman Tuhan yang telah kita dengar dan yang kita terima, harus berbuahkan kebaikan di dalam hidup kita ini. Karena itu jangan kita menjadi bimbang, jangan kita menjadi salah arah, jangan kita menjadi sesat. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita menanam bibit pohon mangga, maka di kemudian hari kita pasti akan menuai buah mangga. Tetapi pada saat yang bersamaan, kejahatan akan selalu berada di sekeliling kita untuk merongrong kita tidak lagi melakukan yang baik. Ibaratnya ketika kita menanam pohon mangga itu, ketika dia akan berbuah, maka rumput-rumput yang tidak dikehendaki akan terus berada dan mengelilingi itu.
Tetapi tidak pernah ketika kita menanam rumput, maka pohon mangga itu akan tumbuh. Rumput akan menghasilkan rumput dan tidak ada yang lebih baik daripada itu. Karena itu apa yang kita tabur pada saat ini, itu akan kita rasakan, kita tuai juga di kemudian hari. Tetapi kita diingatkan bahwa untuk senantiasa menabur kasih, melakukan kasih, agar kita menikmati kasih dari Tuhan. Paulus juga menerangkan, tidak hanya menuai di tengah-tengah dunia ini, tetapi di dalam eskatologi, bahwa ketika kita menanam kebaikan dan kasih, kita juga akan menuai itu tatkala Kristus datang kedua kali dan kita tetap berada di dalam keselamatan yang Dia berikan. Inilah bagian dari eskatologis di dalam untuk menanam dan menuai dari kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Maka itu saat ini sebagai bentuk untuk memelihara firman Tuhan yang telah kita terima dan kita menghidupi dan melakukannya. Hiduplah di dalam kasih. Taburkanlah kasih sebanyak-banyaknya. Bukan angin, bukan kejahatan. Maka kita akan senantiasa di dalam pemeliharaannya. Dan ketika tiba waktu menuai nanti, ketika Kristus datang kedua kali, kita juga akan menuai keselamatan yang telah diberikan di dalam kehidupan yang kekal, di dalam kerajaannya. Tuhan menguatkan dan memberkati kita semua untuk menjadi pelaku firman, melakukan kasih, berbuat kebaikan sebagai wujud iman kita kepada Kristus yang senantiasa mengaruniakan kasih-Nya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas kasih anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur Engkau telah mengingatkan kami agar kami senantiasa hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Hidup melakukan kasih, menabur kasih, agar ketika kami menuai, kami juga menuai kasih yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami untuk tidak menabur angin, menabur kejahatan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu akan menjadi sia-sia dan kami telah menyia-nyiakan kasih karunia daripada-Mu dan kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Sertai seluruh jemaat-Mu agar di dalam satu kasih kami saling membantu oleh karena Tuhan mengikat di dalam kasih karunia-Mu. Agar kami dapat melihat kekurangan orang lain dan membantu mereka dalam kekurangannya. Dengan itu kami semua yang bersyukur kepada-Mu senantiasa hidup dalam sukacita karena kami memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sertai seluruh jemaat-Mu dalam beraktivitas pada hari Senin ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan biarlah seluruh jemaat-Mu bersukacita berbahagia karena Tuhan hidup senantiasa dalam kehidupan mereka dan memimpin kehidupan mereka. Terlebih ketika mereka menjalani proses pengobatan dan pemulihan. Biarlah kasih karunia-Mu senantiasa memelihara mereka dan mereka dikuatkan untuk menerima kesehatan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.